Oke pemirsa, masih bersama channel Waroso Perindah. Di kesempatan hari ini saya akan share lagi buat rekan-rekan semuanya yang selalu mampir di channel Waroso Perindah. Jadi di sini saya akan ngelas kompresor kulkas Samsung Inverter. Dan kenapa kompresor kita bongkar? Jadi kompresor ini tadi terjadi macet ya, atau mati. Jadi buat perusahaan semuanya, apabila pengen tahu awalnya kulkas ini seperti apa sebelum kita bongkar, bisa tonton di playlist ya. Jadi kita taruh di playlist untuk lanjutan video ini. Jadi di sini kompresor ini tadi terjadi macet ya, atau mati, tidak bisa hidup sama sekali. Dan sekarang sudah berhasil kita hidupkan. Jadi tadi awalnya terjadi macet dikarenakan yaitu kemasukan air ya. Jadi airnya dapat segini teman-teman ya. Ini air yang saya tumpah dari kompresor. Jadi buat perusahaan semuanya yang baru hadir di video ini, bisa tonton di awal video ya, seperti apa sebelum kita bongkar hingga sampai saya bongkar hingga sampai jadi. Jadi di sini kemasukan air itu hingga segini teman-teman ya. Dan ini airnya ada sedikit, olinya ada sedikit. Di sini ada tandanya, di paling atas ini adalah oli kompresor, dan yang bawah segini ini adalah air. Kenapa bisa kemasukan air? Biasanya yang sering kemasukan air itu biasanya kulkas satu pintu yang terjadi ketusuk ya, tapi di sini tidak terjadi ketusuk, tapi terjadi bocor di kondensornya. Jadi di kondensornya di sini terjadi bocor di sebelah sini ya, bocor di area sini, cuman belum kita cari bocornya. Jadi saya terangkan kenapa bisa masuk air. Jadi kondensor ini posisinya di dalam, di sini, di dalam penampungan air di sini. Tujuannya untuk menguras air di penampungan di sini ya, kondensor ini fungsinya. Tapi apa yang terjadi? Dia bocor karena ini pembalutnya atau pelapisnya di sini itu ada pelapisnya selongsong. Selongsongnya sudah rusak, akhirnya bocor ya, karena ini kondensornya ini terbuat dari besi. Jadi terjadilah bertagar, lalu dia bocor di sini. Cuman belum kita cari bocornya di mana. Ini kayaknya kelihatan di sini sudah terkupas. Jadi dia saat dihidupkan, yaitu saat off, saat kondisi off, pasti kondensor akan nyedot angin ya. Saat posisi on, maka air akan terdorong ke dalam kompresor seperti itu. Jadi walaupun output, dia juga menyedot air langsung dibawa ke kondensor ya, ke kondensor lalu didorong melewati kapiler lalu turun ke kompresor seperti itu. Maka mungkin karena dinyalakan hari-hari, mungkin tidak dimatiin selama kulkas ini tidak bisa digunakan, selama kulkas ini tidak dingin, mungkin ya dinyalakan terus. Masalahnya sampai aku datang tuh posisi kulkas ini masih nyala teman-teman ya. Katanya sudah 3 hari kulkas ini tidak dingin seperti itu. Jadi akhirnya dia nyedot air hingga setengah botol ya. Oke, sekarang saya akan review bagaimana cara pengelasan kompresor yang bagus ya. Jadi teknik saya untuk mengelas kompresor ini, jadi posisi miring seperti ini, cara ngasih makannya seperti ini ya. Kita putar kecil-kecil aja muternya, nggak usah santai saja, nggak usah terlalu buru-buru, pokoknya pelan saja. Dipastikan yang kita titik di sini ya, atau kita sentuh menggunakan pakan las di sini, diusahakan benar-benar sudah menutup seperti itu. Oke, karena ini sudah
sudah kita keringkan tadi, ini sudah tidak ada air lagi. Sekarang langsung kita las. Jadi langsung kita las saja karena ini sudah selesai perbaikannya. Jadi bisa dicoba sekali lagi untuk mengetahui bahwa kompresor ini sudah benar-benar hidup ya. Saya akan coba nyalakan sekali lagi. Kita pasang overloadnya. Sekarang saya akan hubungkan ke listrik dulu ya. Sebelum kita las, pastikan kompresor hidup. Sudah kita hubungkan, ternyata tidak nyala ya. Oh, menyala. Oke. Kompresor sudah hidup. Sekarang langsung kita las saja. Ini pasang dulu. Jadi sebelum dilas, pastikan kompresor hidup supaya kita tidak lupa nanti saat kita las, takutnya lupa tidak memasang soketnya ya, atau soketnya tidak terpasang dengan benar. Maka kita nyalakan dulu sebelum kita lakukan pengelasan. Sekarang kita lepas lagi overloadnya karena kompresor sudah dipastikan menyala. Kita las dulu. Oke pemirsa, jadi alat yang kita gunakan sebelum kita melakukan pengelasan yaitu helm, masker, lalu kita menggunakan kacamata hitam seperti ini ya. Langsung proses pengelasan. Jadi untuk proses pengelasan yang kita nyalakan dulu mesin lasnya. Sebentar, kita siapkan dulu stekernya. Saya terangkan dulu sebelum mengelas ya. Jadi kita kasih titik di sini, 3 saja sini, di sini ya. Kita kasih titik dulu. Pastikan bodi kulkas rapat. Nyalakan dulu pakan lasnya. Jadi untuk ampernya kita setel 50 ya. Saya selalu menggunakan 50 di sini.
Oke pemirsa, setelah kita las ya, kita dilas-lasannya nggak begitu rapi-rapi banget, yang penting tidak bocor ya. Dan kita gunakan sabun untuk mencari, mendeteksi bocoran di mana ada bocor. Kita cari keliling ya. Kita kasih sabun berkali-kali. Selanjutnya untuk melihat bocor dengan akurat, kita akan masukkan ke dalam air, kita rendam seperti kita ngecek bocornya ban motor atau ban mobil, kita masukkan ke dalam air. Oke, kita langsung menuju ke bak untuk merendam ya, untuk merendam kompresornya. Langkah selanjutnya kita rendam saja di dalam air seperti ini. Ini sudah malam ya, sampai malam kita perbaikannya karena tadi tinggal buka puasa ya, karena lagi menjalankan ibadah puasa. Dan sekarang biarkan air tenang. Apakah masih ada gelembung? Kita perhatikan apakah masih ada gelembung yang naik. Apabila tidak ada gelembung, langsung kita pasang saja ya. Biarkan agak lama, siapa tahu ada gelembung yang bocor. Dan ini kita pompa sekitar 100 PSI ya. Apabila 100 PSI tidak jebol, berarti kompresor aman. Jadi untuk pengelasan juga tidak rapi-rapi banget, yang penting hasilnya sempurna. Maksudnya sempurna itu tidak ada bocor sama sekali. Saya perhatikan dari tadi sudah tidak ada kebocoran. Ini di dalam air ya. Saya masukkan ke dalam bak. Oke, sekarang kita tutup saja tabungnya. Karena sudah tidak ada bocor, langsung kita pasang saja. Sekarang kita buang anginnya, masalahnya di sini sudah tidak bocor ya. Kita buang aja anginnya. Untungnya nggak hilang. Takutnya hasilnya ini hilang. Kalau biasanya kena kemprosan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Seperti itu tadi cara pengelasan ya. Jadi seperti apa tangan saya cara menjalankan las ya. Jadi kita putar seperti ini. Pokoknya tahulah ya, kita putar. Misalnya kok kiranya belum rapat, jangan sampai pindah ke tempat. Usahakan satu titik ini sampai rapat, benar-benar rapat, baru kita pindah geser. Misalnya satu titik sudah rapat, benar-benar rapat, geser lagi. Misalnya satu titik sudah rapat, geser lagi. Pokoknya seperti itu terus menerus ya, supaya bisa menghasilkan hasil yang rapat. Masalahnya kompresor ini yang diperlukan bukan kerapian, tapi rapatnya yang dipentingkan ya. Masalah rapi itu misalnya nggak rapi nggak apa-apa, ini juga nggak kelihatan juga posisinya di belakang kulkas. Yang penting rapat. Tentunya kalau rapat semuanya aman. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya.